Swastiastu. Hai teman-teman, nama saya I Gede Swastika Desugata. Saya berasal dari SD 8 Sebagai. Saya duduk di bangku kelas 4. Dan hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berasal dari Minang. Kisah tersebut bernama Malin Kundang. Dan tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan kisahnya. Pada suatu hari, di sebuah pantai bernama Pantai Air Manis, ada sebuah rumah yang ditinggali oleh dua orang. Dua orang tersebut adalah seorang ibu dan seorang anak. Seorang ibu tersebut bernama Mande Bayah dan anaknya bernama Malin Kundang. Malin Kundang tumbuh menjadi anak yang sangat rajin dan penurut. Ibu Malin Kundang pun sangat menyayangi dan memanjai Malin Kundang. Walaupun Malin Kundang sangat rajin dan penurut, ia memiliki sifat nakal. Pada suatu hari, Malin sedang asik mengejar ayam jago milik Datuk Firman. Dan akhirnya Malin menangkap ayam tersebut. Ayam itu merasa terganggu dan akhirnya mematuk lengan kanan Malin Kundang. Sambil menangis, Malin Kundang pun berkata, "Ibu." Dan akhirnya Malin Kundang bergegas lari ke rumahnya. Malin Kundang sesampai di rumahnya berkata kepada ibunya, "Ibu, tolong Bu, lenganku digigit ayam jago Bu." Dengan sabar, Malin Kundang, ibu Malin Kundang, membalut luka tersebut. Dan ibu Malin Kundang pun nasihat pada anaknya, "Malin, ingat ya, kau sudah tidak punya ayah. Kaulah salah satu harapan ibu." Begitulah kata ibunya. Malin Kundang pun mengangguk tanda mengerti. Beberapa hari kemudian, Malin Kundang membantu ibunya berjualan ikan di pasar. Namun, Malin Kundang pun bertemu dengan seorang bapak-bapak. Seorang bapak-bapak tersebut bernama Saudagar Ali. Ia adalah salah satu orang terkaya di pantai tersebut. Dia berkata kepada Malin Kundang, "Malin, nanti kalau kamu sudah dewasa, Bapak ajak kamu ke negeri seberang. Nanti Bapak perkenalkan kamu kepada saudara-saudara Bapak di sana." Malin pun dengan setuju mengangguk kepada Saudagar Ali. Tahun-tahun pun berlalu. Malin Kundang telah tumbuh menjadi anak yang dewasa. Malin Kundang pun memohon kepada ibunya, "Ibu, bolehkah aku merantau ke negeri seberang, Bu? Aku mohon, Bu." Ibu Malin Kundang sambil menangis menjawab, "Malin, kau tidak boleh merantau ke negeri seberang, Nak, agar kau tidak bernasib sama seperti ayahmu yang meninggal saat merantau." Malin Kundang pun memohon kembali kepada ibunya sambil berkata, "Ibu, ini demi merubah nasib kita, Bu. Apa Ibu tidak lelah bekerja keras tapi tetap miskin seperti ini, Bu? Aku mohon, aku ingin merantau, Bu. Aku mohon." Dengan sambil setuju, ibu Malin Kundang pun berkata, "Baiklah kalau memang begitu keinginanmu, Nak." Beberapa hari kemudian, Malin Kundang bergegas menyiapkan barang-barangnya untuk dibawa ke negeri seberang. Malin pun berpamitan kepada ibunya dengan berkata, "Ibu, doakan aku sukses di sana ya, Bu." Ibu Malin Kundang pun berkata, "Iya, Nak." Tiba-tiba ada seseorang memanggil Malin Kundang. Ternyata itu Saudagar Ali yang berkata, "Hei, Malin, cepat! Kapalnya sudah mau berangkat, Malin." Malin Kundang pun karena sudah dipanggil dengan segera berpamitan kepada ibunya. "Baiklah kalau gitu aku pergi ya, Bu." Akhirnya Malin Kundang naik ke kapal tersebut dengan rasa
sangat senang, Malin pun menyapa ibunya. "Dah ibu, aku tidak akan pergi lama-lama bu." Akhirnya kapal yang dinaiki Malin Kundang berlayar ke lautan. Pada saat di tengah laut, Malin pun yang sedang merenung memikirkan nasib ibunya, tiba-tiba dikejutkan oleh suara gajah di bawah. Malin pun melihat bagian bawah, dan ternyata ada banyak orang dengan pedang tajam dengan segera merampok barang-barang berharga di kapal tersebut. Malin pun yang tahu itu adalah perompak dengan segera bersembunyi di dalam keranjang bambu. Malin pun merasa takut. Untungnya pada saat kejadian itu Malin Kundang pun selamat karena para perompak itu tidak tertarik dengan keranjang bambu tersebut. Akhirnya perompak itu pergi dengan harta-harta yang mereka curi di kapal. Malin pun keluar dari persembunyiannya dan melihat banyak orang yang telah dibunuh oleh perompak tersebut, termasuk saudagar Ali dan anak buahnya. Malin pun segera mengendarai kapal ke negeri seberang. Dan akhirnya Malin pun sampai di negeri seberang. Malin pun meminta tolong kepada warga-warga negeri seberang untuk membantunya menguburkan jenazah saudagar Ali dan anak buahnya. Akhirnya jenazah saudagar Ali pun dimakamkan di sana. Tak dirasa tahun-tahun pun berlalu. Ada sebuah kapal besar yang dimiliki oleh seorang sultan. Ternyata itu kapal milik Malin Kundang yang telah menjadi sukses. Malin pun juga telah menikah dengan perempuan yang sangat cantik jelita. Istri Malin Kundang pun berkata kepada Malin Kundang, "Malin, bolehkah kapal ini bersandar di pantai sana? Aku sedang menginginkan makan ikan segar, Malin. Aku mohon, Malin." Karena tidak ingin menolak keinginan istrinya tersebut, Malin pun berkata kepada nakoda kapal, "Pak nakoda, cepat sandarkan kapal di sana." Dan akhirnya kapal Malin Kundang pun bersandar. Warga-warga pantai Air Manis pun yang sedang melakukan aktivitas sehari-hari dikejutkan dengan kapal besar dan megah yang bersandar di pantai tersebut. Dan mereka berkata, "Wah, kapalnya besar sekali ya. Wah, kapalnya besar sekali ya. Iya, pasti itu milik seorang sultan. Wah, kapalnya besar sekali. Itu kapal termegah dan terbesar yang pernah aku lihat." Tiba-tiba keluar orang dengan tubuh besar dari kapal itu dan berkata, "Minggir, minggir, saudagar Malin mau lewat. Minggir, minggir." Ibu Malin Kundang pun yang sedang melakukan aktivitas sehari-hari pun dikejutkan dengan nama anaknya yang bernama Malin Kundang dipanggil oleh seseorang. Dengan hati yang berdebar-debar, Ibu Malin Kundang pun menerobos kerumunan dan akhirnya sampai di sebelah kapal. Ibu Malin Kundang pun melihat dari pintu kapal ada pemuda yang gagah dan tampan dan istrinya yang sangat cantik sekali. Ternyata itu adalah anak dari seorang ibu tersebut, yaitu Malin Kundang. Ibu Malin Kundang pun dengan sambil menangis berkata, "Nak, akhirnya kamu pulang juga, nak. Ibu telah merindukanmu sejak lama." Malin Kundang pun terkejut karena yang memanggil dirinya tersebut adalah seorang ibu tua lusuh. Dan Malin pun sambil marah berkata, "Hei wanita tua, beraninya ya kamu mengakui sebagai ibuku? Ibuku sudah mati." Istri Malin Kundang pun yang merasa bingung pada saat kejadian itu berkata, "Malin, apakah itu memang benar-benar ibu?" Malin Kundang pun sambil marah berkata, "Tidak sayangku, itu bukan siapa-siapa. Dia cuma wanita tua lusuh yang ingin memanfaatkan harta-hartaku." Ibu Malin Kundang sambil menangis berkata, "Nak, ini memang benar-benar ibumu, nak." Malin Kundang pun berkata, "Hei wanita tua, kau tidak boleh mengaku-ngaku sebagai ibuku ya. Ibuku telah mewariskan harta-hartanya untukku."
Istri malin kundang dengan segera bertanya kepada ibu itu dan berkata, "Ibu, apakah ibu memang benar-benar ibunya Malin?" Ibu tersebut berkata, "Memang benar aku ibunya Malin dan semua warga Pantai Manis tahu itu. Aku bisa membuktikannya di lengan kanan Malin ada bekas luka patukan ayam." Istri Malin Kundang dengan segera melihat luka lengan Malin Kundang. Ternyata memang benar ada bekas luka. Malin Kundang pun sambil marah berkata, "Hei wanita tua, itu bukan bekas luka, itu tanah airku." Malin Kundang pun menyuruh awak-awak kapal dan rombongannya untuk masuk kembali ke kapal. "Cepat! Cepat rombonganku, naik ke kapal lagi!" Dan akhirnya kapal Malin Kundang pun kembali berlayar ke lautan. Ibu Malin Kundang pun sambil menangis berdoa, "Ya Tuhan, jika dia memang benar-benar bukan anakku, Kau maafkan dia. Tetapi jika dia memang benar-benar anakku, aku ingin balasan yang setimpal untuknya." Tiba-tiba langit yang awalnya cerah disinari oleh matahari yang terang berubah menjadi gelap, ditutupi oleh awan hitam. Dan terjadilah hujan badai pada saat itu. Hujan badai tersebut dengan petir yang sangat keras. Kapal Malin Kundang pun ikut terkena badai dan Malin Kundang pun berkata kepada rombongannya, "Cepat, cepat, masukkan barang-barang yang penting di luar kapal, cepat, cepat." Dan akhirnya kapal Malin Kundang pun disambar petir dan patah menjadi dua. Malin pun hanyut bersama puing-puing kapal yang masih tersisa ke daratan dan kembali ke pantai air manis lagi. Pada saat kejadian itu, istri Malin Kundang meninggal pada saat kejadian itu. Malin Kundang pun dengan kaget melihat tangannya yang mulai berubah menjadi batu dan berkata, Ibu, maafkan aku janji tidak akan mengulangi lagi." Dan akhirnya Malin pun bersujud dan berubah menjadi batu sepenuhnya. Dan keesokan hari, cuaca sudah cerah. Lalu warga-warga Pantai Air Manis pun dikejutkan dengan batu yang membentuk manusia yang sedang bersujud. Dan warga-warga Pantai Air Manis pun percaya bahwa itu adalah Malin Kundang yang telah dikutuk menjadi batu. Dan begitulah kisah Malin Kundang. Jadi, pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah kita tidak boleh durhaka kepada orang tua kita, terutama ibu, karena ibu adalah orang yang melahirkan kita dan surga berada di telapak kaki ibu. Dan begitulah cerita Malin Kundang. Sekian, terima kasih. Om Santi.